Shalom sahabat GASIS yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini mari kita datang sungguh-sungguh kepada Tuhan untuk memuji dan menyembah Tuhan. Sebab Dia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Bapa, terima kasih Tuhan buat pagi hari ini, hari yang diberkati oleh Tuhan. Kami sambut berkat-Mu pagi hari ini, kami buka hati kami rindu untuk menyembah Engkau, kami rindu untuk meninggikan Engkau. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Thank you Lord Jesus. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya, Engkau sungguh baik. Haleluya. Haleluya. Ria rabashikara batakaya rabala bala 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 bashikara bala bala bala. Kiara bala 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 bashikara bala 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 bala. Sikara batakaya rabala bala bala. Berikan kami pujian yang baru Tuhan. Berikan kami pujian yang terbaik Bapa di dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku Tuhan. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa kekuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidup, tak usah ku takut,
sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau menghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidup, oh, 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 segala puji syukur hormat kemuliaan Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak dipuji, disembah, ditinggikan, dimuliakan namamu Yesus. Hosana bagi Rajaku Tuhan, Hosana bagi Rajaku Tuhan. Kau yang layak, ya Rabbal Alamin, ya Rabbal ya Rabbal ya Rabbal Shanda ya Rabbal ya Rabbal Sika Rabbal ya Rabbal. Yes, haleluya, haleluya. Terima kasih karuniamu Tuhan, Kau yang layak dipuji, disembah. Haleluya. Rabbal Shara Rabbal Shara Rabbal. Terpujilah namamu Tuhan, Kau yang layak disembah, Kau yang layak untuk ditinggikan, Kau yang layak untuk diagungkan Tuhan. Terpuji namamu Bapa, di dalam nama Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Yes, Tuhan dahsyat, bahwasanya selama-lamanya kasih setia Tuhan. Amin, amin. Thank you Lord Jesus. Bapak, terima kasih buat pagi hari ini Engkau memberikan kami hati yang sungguh-sungguh menyembah Engkau. Kami bernyanyi haleluya Tuhan, ditinggikan namamu. Dalam nama Yesus kami siap untuk merenungkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom sahabat Gasis yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar? Katakan luar biasa, luar biasa, luar biasa. Amin. Bagaimana keadaanmu hari ini? Apakah hatimu baik-baik saja? Kiranya Tuhan memberikan kita hati yang baru. Saudaraku, sebelum mengenal Tuhan, kita tidak dapat merasakan pengurapannya. Sebelum kita mengalami yang namanya kelahiran baru, sebelum kita mengalami yang namanya lahir dari air dan roh, kita tidak dapat menyadari tentang keberadaan Tuhan. Tapi ketika kita percaya Yesus dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan memberikan kita hati yang baru. Dan hati kita diberikan roh di dalam batin kita. Sehingga kita diberikan hati yang baru, hati yang taat untuk melakukan kehendak Tuhan. Sebab saudara, hati kita, manusia lama kita itu hatinya keras. Manusia lama kita kecenderungan itu adalah melakukan hal-hal yang tidak Tuhan kehendaki. Pada hari ini kalau engkau bangun dengan tubuh yang lemes, pikiran yang kacau, memikirkan banyak sekali problem. Hari ini saya berdoa bahwa Tuhan memberikan kita hati yang baru. Amin. Hati yang memuji, hati yang menyembah Tuhan, hati yang tidak mengingat-ingat lagi kesalahan yang dulu-dulu kala, hati yang tidak mengingat lagi kesalahan orang lain.
Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, tadi malam saya bersama dengan tim melakukan kunjungan orang sakit. Waktu kami berdoa untuk kesehatannya, kami berdoa dia dalam keadaan tubuhnya yang lemah, dan berganti-gantian kami berdoa. Lalu setelah sudah hampir selesai berdoa, tiba-tiba rekan pelayanan saya berkata, "Ibu, kita lagi berdoa nih, tapi kayaknya ada sesuatu yang menghalangi." Dia katakan kepada ibu yang didoakan, "Ada sesuatu yang menghalangi. Apakah ibu ada sesuatu yang belum dibereskan hatinya?" Lalu dengan begitu cepat dia langsung mengakui, "Ya benar, ada sesuatu yang saya belum beres." Dengan siapa? Dengan bla bla bla, dia katakan seperti itu. Oh, kalau begitu benar ini yang Tuhan taruhkan kepekaan. Ayo kita berdoa, mohon pengampunan dan mari minta hati yang mengasihi dan kemudian melakukan pengampunan. Lalu kami layani, kami doakan dan ibu ini kemudian memperkatakan, "Saya mengampuni begini bla 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 bla, saya mengampuni kesalahannya, saya mengampuni, saya melepaskan pengampunan, saya juga minta ampun kepada Tuhan." Dan di dalam doa terjadi yang namanya pemulihan. Saudara, terjadi yang namanya pemulihan. Waktu kami berdoa tentang kesehatan, tapi Tuhan berbicara lain. Tuhan berbicara, "Ampunilah jikalau ada barang sesuatu atau seseorang yang ada di dalam hatimu yang belum kamu ampuni." Saudara, betapa liciknya hati, lebih licik dari apapun dunia ini. Yaitu betapa kita tuh sanggup menyimpan sesuatu yang mungkin orang lain nggak tahu. Tetapi Tuhan menyelidiki hati dan batin kita. Amin. Pagi hari ini saudara, tidak ada satupun yang terselubung. Tidak ada satupun yang tertutup di hadapan Tuhan. Kita tidak dapat bersandiwara. Kalau kita menyimpan sesuatu yang belum kita bereskan di hadapan Tuhan, mari kita bereskan. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, seringkali orang dengan mudahnya datang kepada Tuhan. Makan roti dan anggur yang merupakan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Makan roti dan anggur yang merupakan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Dan apa yang terjadi, saudara? Begitu dengan gampangnya kita menikmati tubuh dan darah Kristus, padahal hati kita belum beres. Hati kita masih menyimpan yang namanya kepahitan. Hati kita masih menyimpan yang namanya belum berdamai dengan orang lain. Ada kalanya kita tuh pengen mengampuni. Tapi ada orang lain di luar sana itu belum mau mengampuni kita. Kita udah minta ampun sama dia, dia belum mengampuni kita. Tapi firman Tuhan katakan di dalam Matius 5, "Waktu engkau membawa persembahanmu di hadapan Tuhan, dan jika engkau teringat ada seseorang yang membenci kamu." Jadi bukan soal kita yang membenci dia. Dia yang benci kita. Kita nggak benci dia. Dia yang benci kita. Tuhan katakan, "Tanggalkanlah persembahanmu dan pergilah berdamai dulu dengan dia. Setelah kamu berdamai, kembali untuk mempersembahkan korban." Itu dalam hal membawa persembahan. Dalam hal menikmati anggur dan roti perjamuan suci. Tuhan katakan, kita harus saling mengampuni satu dengan yang lain. Kita harus makan roti dan anggur ini dengan cara yang berkenan di hadapan Tuhan. Cara yang berkenan itu kita berdamai dengan Tuhan, kita berdamai dengan sesama kita. Lalu kita boleh makan roti dan anggur. Supaya roti dan anggur ini tidak menjadi kutuk di dalam kehidupan kita. Betapa pentingnya saudara kita menjaga hati dengan segala kewaspadaan. Amsal 4 ayat 23 berkata, "Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar yang namanya kehidupan." Berarti kalau kita nggak jaga, nggak ada kehidupan di sana. Berarti kalau kita nggak jaga, berarti ada bagian hati kita yang rusak. Itu kita nggak benar di hadapan Tuhan. Yeremia berkata di dalam Yeremia 17, betapa liciknya hati. Saudara, betapa liciknya hati itu kasar sekali, saudara. Itu keras sekali. Betapa liciknya hati. Kamu sembunyikan banyak hal dalam hatimu. Kamu sembunyikan banyak hal yang kamu pikir itu tidak akan tersingkap. Nah, saudara, kemarin kita sudah belajar bagaimana Yehezkiel ditunjukkan sebuah penglihatan di hadapan para tua-tua Yahudi. Tuhan mempertontonkan sebuah penglihatan bahwa sesungguhnya orang yang melakukan penyembahan berhala, mungkin dia hanya melakukannya 5 menit, hanya bakar kok, hanya melakukan ini kok, hanya sekedar. Tetapi di alam roh terjadi sesuatu yang itu membuat hati Tuhan sedih, kecewa, diduakan. Kekudusannya dinajiskan. Dan saudara, demikian pula hati kita.
Hati kita itu banyak sekali menyimpan yang namanya kepahitan, kebencian, rahasia, dosa yang kita pikir kita boleh sembunyi nih daripada Tuhan. Kita pikir my mom will not know what I'm doing. My mom tidak tahu kan saya di kamar aja. Saya terikat dengan roh apa? Perjinahan, saya terikat dengan roh percabulan, saya terikat dengan game, ya. Itu nggak ada yang tahu. Saya bisa sembunyi. Di hadapan manusia engkau dapat bersandiwara. Tapi di hadapan Tuhan gak bisa, saudara. Penyembahan berhala itu begitu terpampang di hadapan Tuhan. Dan Tuhan katakan, kamu gak bisa sembunyikan. Lalu dia berkata kepada Yeskiel yang kemarin kita belajar. Coba lihat di lubang itu. Dan kamu lihat di dalamnya. Ya, binatang-binatang yang merupakan gambar-gambar kejijikan. Apa yang mereka lakukan di belakang-belakang. Itu jauh lebih berbahaya dari apa yang dilihat oleh manusia. Hati-hati, saudara. Manusia itu suka menyembunyikan sesuatu. Manusia itu suka menyembunyikan sesuatu. Dan hati ini menyimpan begitu banyak rahasia. Itu Tuhan tahu. Tuhan tahu terpampang nyata semua apa yang kita lakukan. Apa yang kita lakukan untuk istri kita, untuk suami kita. Hati kita mulai menyimpang. Ya, ada seorang artis dunia, ya, jatuh di dalam kejatuhan di dalam rumah tangga. Lalu dia katakan begini, alasan kenapa dia melakukan itu karena dia mulai hatinya udah mulai berubah. Nah, saudara, betapa liciknya hati, lebih licik dari apapun yang ada di dunia ini ketika dia mengalami perubahan. Ya, ketika dia mengalami perubahan, manusia kadangkala tidak menyadarinya sampai terjadi, wah, ternyata saya sudah jatuh begitu dalamnya. Hati-hati, saudara, perhatikan keadaanmu, perhatikan tingkah lakumu kalau mulai ada perubahan, perubahan sikap, perubahan hati. Oh, waktu menikah, ya, waktu menikah undang 1.000 orang, ya, lakukan begitu banyak ritual-ritual, ya, adat istiadat yang dilakukan ritual. Tapi kemudian belum berapa lama hati sudah mulai berubah. Saudara, licik sekali ini hati, saudara. Dan suatu rumah tangga yang awalnya diawali dengan wah, jatuh cinta pada pandangan pertama, mungkin dari SMP sudah pacaran, sudah 16 tahun pacaran, lalu tiba-tiba kemudian menikah. Setelah menikah, bikin sebuah pesta yang begitu mewah. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun menikah, berubah hatinya. Betapa liciknya hati hanya dengan sebuah godaan di depan mata seorang istri yang begitu setia kepada suaminya, dia nggak tahu suaminya sudah menyimpang, hatinya sudah beda. Lalu ketika dia sudah melakukan hal-hal yang tidak dikehendaki, lalu dia katakan, hati saya soalnya udah berubah, udah nggak seperti dulu lagi sama kamu. Betapa liciknya hati, saudara. Lalu suami mulai menyimpan keuangan, tidak mau terbuka dengan istri, tidak mau terbuka dengan apa-apa. Lalu mulai ada yang namanya uang laki-laki. Oh, kenapa gaji nggak diserahkan semua? Kan saya harus minum kopi dengan teman-teman saya harus melakukan kegiatan-kegiatan ini dengan teman-teman teman saya. Demikian kata suaminya. Mulai dari situ terjadi penyimpangan dalam hal keuangan. Mulai tidak terbuka. Semakin tertutup dan semakin dia lebih bisa menutupi, akhirnya lebih banyak lagi hal yang dia lakukan. Semakin hari semakin banyak yang ditutupi, semakin jahat, semakin terjadi perubahan sikap, semakin jauh dia dari komitmen, kemudian dia semakin menyimpang dan kemudian saya pengen cerai. Ah, ini dia. Sesuatu yang sudah ditabur dari awal, pasti satu saat nanti akan ada buahnya. Ketika hati sudah mulai berubah, ketika hati sudah mulai menyimpang. Nah, di sini saudara, saya mau katakan betapa liciknya hati. Jadi jangan salahkan keadaan, jangan lalu tiba-tiba, wah ini kan yang salah dia, yang salah kan ini, karena dia kan begini, begini, begini. Sekali alasan, padahal hati. Saudara, hati itu kalau sudah membelok, ya, saudara tahu itu kalau busur, ya, satu target panah, panah itu kita panahkan, ya, panah kita mau target, tembak target. Kalau dia benar, dia melesat ke jantung raja, ya, ke target. Tapi kalau dia udah menyimpang, misalnya jarak 1 kilometer, dia menyimpang sedikit aja, dia udah hamartia, udah menyimpang. Dosa adalah hamartia, yaitu penyimpangan, not on target, menyimpang dari target. Demikian pula hati kalau udah mulai melenceng. Hati kalau udah mulai melenceng, harusnya dia on target, ya, fokus on target. Tapi karena dia udah melenceng, dari sini dia udah menyimpang sedikit.
Cuma sedikit, tetapi dampaknya besar, yaitu dia tidak lagi seperti ini. Tapi karena dia menyimpang sedikit, derajatnya sudah membawa ke arah yang lain. Penyimpangan di dalam hati mengakibatkan not on target, tidak akan mencapai target. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan berkata di dalam Yeremia 17 ayat 9 dan 10, betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu, hatinya sudah membatu. Siapakah yang dapat mengetahuinya? Seseorang yang hatinya mulai menyimpang, awalnya dia tidak akan menyadarinya. Sampai kemudian ternyata simpangan itu sudah terlalu besar dan sudah sangat jauh dari target. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu. Sebelum hati membatu itu ada awalnya, ada prosesnya, lalu tiba-tiba hatinya sudah membatu. Siapa yang dapat mengetahuinya? Tapi Tuhan. Hati yang memuji, batin memberikan balasan pada setiap orang, setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Saudaraku, firman Tuhan katakan, aku akan menjauhkan padamu daripadamu hati yang keras, hati yang taat. Jangan keraskan hati, saudara. Sebab hati yang mengeras itu adalah hati yang, proses hati mengeras itu begini. Firman Tuhan katakan, jangan membenci sesamamu, ampunilah sesamamu. Proses hati mengeras itu begini. Saya tidak mau melakukan. Proses hati mengeras adalah menolak kebenaran. Proses hati mengeras adalah menghindari. Yang ini saya nggak mau lakukan. Yang lain-lain boleh. Tapi kalau mengampuni dia nanti belum. Jadi semua ada proses, saudara. Bagaimana hati menjadi keras itu ada proses. Awalnya diawali dengan penolakan terhadap kebenaran firman. Hati yang keras adalah hati yang tidak mau menerima pendapat dari pihak lain, sekalipun pendapat itu benar. Kalau sekedar pendapat manusia, oke lah. Tapi kalau itu firman Tuhan, firman Tuhan itu berkuasa loh untuk menyelamatkan jiwa. Kalau kita menolak firman, hati kita itu akan mengeras. Kalau kita menolak firman, berarti kita mengambil satu pilihan yang lain. Bukan pilihan yang bijak, bukan pilihan yang lebih baik. Hati yang keras atau keras hati tidak baik. Apalagi kalau sesuatu yang diyakininya salah, semuanya akan membawa dampak yang buruk dalam kehidupan. Firman Tuhan katakan, kasihilah sesama manusia. Tapi kita memilih untuk membenci. Setiap kali firman Tuhan memerintahkan kita sesuatu yang baik, dan kita tidak melakukannya, maka itu akan menjadi dosa. Setiap dosa adalah pelanggaran terhadap firman Tuhan. Setiap pelanggaran terhadap firman Tuhan, impact-nya kembali ke kita. Yeskiel 13 ayat 22 berkata begini, oleh karena kamu melemahkan hati orang benar dengan dusta, sedangkan aku tidak mendukakan hatinya, dan sebaliknya kamu mengeraskan hati orang fasik. Jadi dia tidak bertobat dari kelakuannya yang fasik itu, dan kamu membiarkan diri. Begini, saudara. Orang yang memilih untuk menolak kebenaran, menolak firman, dampaknya adalah keras hati. Dampak dari keras hati, ia tidak mau bertobat. Dampak dari tidak mau bertobat, ia masuk di dalam jurang kebinasaan. Jadi, saudara, jangan bangga kalau kau keras hati. Oh, saya orang paling keras. Saya orang paling keras, saya nggak bisa mengampuni. Saya nggak bisa kalau udah disakiti, saya nggak mau mengampuni. Saya nggak akan bicara dengan orang yang sakit yang mati. Jangan bangga, saudara. Karena engkau terjebak dengan kekerasan hati, dengan roh yang tidak mau bertobat. Engkau terjebak dengan hati yang gak beres. Engkau terjebak dengan hati yang menolak kebenaran. Siapa yang menolak kebenaran, dia menolak Tuhan. Saudara, kita belajar dari kehidupan Saul. Hati yang mengeras tidak akan punya tempat bagi pertobatan, pengampunan, dan pertumbuhan. Sekali lagi, hati yang mengeras tidak akan punya tempat untuk pertobatan, pengampunan, dan pertumbuhan.
Apa yang Saul lakukan adalah dia mengeraskan hati terhadap teguran sehingga dia tidak mengalami yang namanya pemulihan. Saudara, di dalam Yehezkiel 9 ayat 13, Yehezkiel 9 hingga Yehezkiel 13, firman Tuhan saya berikan tema, dijauhkanlah dari hati yang keras. Sebab umat Israel, sebab bangsa pilihan Tuhan, mengeraskan hati, memilih untuk, saya nggak mau melakukan firman. Dan ada nabi-nabi palsu yang menguatkan hati mereka untuk tetap hatinya keras, sehingga tidak terjadi pertobatan. Bagaimana cara nabi-nabi Tuhan itu menguatkan hati mereka menjadi keras? Yaitu mereka meramalkan sesuatu yang baik dan tidak mendukung pertobatan dari bangsa Yehuda. Yehezkiel 9 hingga Yehezkiel 13, saudara. Di pasal 9, orang-orang fasik di Yerusalem dibunuh. Ya, kita tahu ya, saudara, bagaimana itu memang harus terjadi karena itu sudah dibuatkan. Lalu kemuliaan Tuhan meninggalkan bait suci di pasal 10. Kemuliaan Tuhan seperti yang sudah disaksikan oleh Yehezkiel, ada makhluk kerubim itu yang di tepi sungai Kebar, dia yang memiliki 4 wajah, ada masing-masing 4 sayap, di bawah sayap mereka ada berbentuk tangan manusia, ada yang wajahnya seperti wajah manusia, wajah lembu, wajah Raja Wali, dan juga wajah singa. Kelihatannya muka mereka adalah serupa dengan muka yang kulihat di tepi sungai Kebar. Lalu apa yang dia lihat itu? Dia lihat kemuliaan itu meninggalkan bait suci. Masing-masing berjalan lurus ke mukanya. Lalu roh itu mengangkat aku dan membawa aku ke pintu gerbang timur dari rumah Tuhan, pintu yang menghadap sebelah timur. Lihat, di dalam pintu gerbang itu ada 25 orang, dan di antara mereka kulihat Yazanya bin Azur dan Pelaca bin Binaya, di pemimpin-pemimpin bangsa. Saudaraku, keadaan pada waktu itu ada orang-orang hebat, orang-orang Yehuda yang masih luar biasa. Tetapi apa yang nampak di hadapan mata Yehezkiel, kemuliaan Tuhan itu yang megah, yang luar biasa, itu meninggal. Saudara, kita nggak selalu memiliki penglihatan rohani, tapi ternyata kalau dilihat secara alam roh, yang kita pikir Tuhan masih berkenan, ternyata Tuhan udah nggak berkenan, dia tinggalkan. Untuk apa? Supaya kita tahu bagaimana rasanya ditinggalkan oleh Tuhan, supaya kita kemudian kembali kepada dia. Itu tujuan Tuhan. Pemimpin-pemimpin Israel kemudian dihukum, pasal 11 ayat 1 hingga 13. Kemudian yang luar biasa, di tengah-tengah penghukuman, tujuan Tuhan adalah bukan menghukum ya, saudara. Kalau anak nakal, dia nakal dipukul supaya dia bertobat, berbalik, dan mengerti jalan yang benar. Pasal 11 ayat 14 hingga 25 dikatakan bahwa ada janji Tuhan tentang pembaharuan Israel. Ada janji Tuhan tentang pembaharuan Israel. Dan janjinya luar biasa. Bahwa dimanapun Israel itu terserak, dimanapun Israel itu menyebar, dia akan kumpulkan kembali. Janjinya di dalam ayat 19 hingga 20. Aku akan memberikan mereka hati yang lain, dan roh yang baru dalam membantu mereka. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras, dan memberikan mereka hati yang keras. Saudara, jangan bangga kalau engkau keras hati. Kadang-kala orang keras hati, saya kan preman, saya paling keras. Saya kalau nggak suka, saya bunuh mereka. Saudara, Tuhan tidak berkenan dengan orang yang memiliki hati yang seperti itu. Hati yang tidak mau mengampuni, hati yang tidak mau diubahkan. Tuhan mau memberikan hati yang baru. Supaya hati ini, ketika hati yang baru ini ada, supaya mereka hidup menurut segala ketetapan. Lalu kemuliaan Tuhan naik ke atas dan di tengah-tengah kota dan hinggap di atas gunung yang di sebelah timur kota. Dan roh itu mengangkat aku dan membawa aku kembali ke dalam penglihatan yang dari roh Allah ke negeri Kasdim kepada para buangan. Lalu menghilanglah penglihatan yang kulihat itu daripada aku, dan aku sampaikan kepada para buangan itu segala sesuatu yang diperlihatkan Tuhan kepadaku. Saudara, kita adalah manusia roh. Manusia roh menilai segala sesuatu tapi tidak dinilai oleh orang-orang dunia. Yehezkiel adalah anak manusia yang diberikan karunia untuk melihat alam roh. Dan dia mengetahui ini happening, bahwa Tuhan sudah meninggalkan bait suci karena perbuatan dari bangsa Yehuda, bangsa Israel. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita tidak selalu melihat perkara-perkara,
Tapi kita harus percaya apa yang Tuhan sampaikan. Sebab kehidupan yang sesungguhnya itu adalah di alam roh. Apa yang terjadi di alam roh, kita mungkin tidak melihatnya di alam nyata, tapi itulah yang sungguh-sungguh terjadi. Tuhan menyatakan itu, Tuhan mengangkat Yeskiel dan membawa kembali dalam penglihatan, dan kemudian dia sampaikan kepada orang-orang buangan. Saudara, di dalam pasal ke-12, Yeskiel melambangkan Israel. Pasal 13 ayat 1 hingga 16, Tuhan mencelah nabi-nabi yang bebal yang mengikuti bisikan hatinya sendiri dan yang tidak punya sesuatu kesempatan, tetapi menyampaikan kabar-kabar tentang perbuatan seolah-olah dari Tuhan. Kemudian Tuhan berkata akan ada hukuman juga terhadap nabi-nabi wanita atau nabi-nabi palsu. Oleh karena kamu melemahkan orang benar dengan dusta. Ya, hati orang benar dilemahkan dengan dusta. Caranya begini, orang kalau udah salah hatinya, yang benar tuh ditegur. Kamu salah, kamu harus bertobat, perzinahan itu salah. Tetapi melemahkan hati orang benar dengan dusta itu gak apa-apa. Gak apa-apa. Ya kalau mau pernikahan segini gak apa-apa. Nanti ada pendeta yang akan memberkati pernikahan segini. Gak apa-apa, itu kan orientasi seksual aja. Gak masalah. Asasi manusia. Ini pembodohan, ini pembohongan. Ada pendeta-pendeta di luar negeri yang menikahkan orang yang menikah sejenis. Mereka tidak menyampaikan tentang pertobatan, tapi mereka menguatkan hati orang-orang yang lemah. Menguatkan hati orang-orang yang lemah dengan dusta, dengan berkata, it's okay, ya, kamu butuh bahagia, kamu butuh untuk mengikuti, melepaskan apa yang diinginkan hatimu, kamu butuh penerimaan, dan kami menerima engkau. Kamu menikah dengan sesama jenis, it's okay. Ini adalah nabi-nabi palsu yang sudah tersebar di seantero dunia ini. Kaum rainbow, saudara, ada kebohongan, kebodohan bahwa it's okay. Nah, saudara, ketika orang berpusat kepada HAM, hak asasi manusia, bahwa semua manusia sama, di mata manusia itu semua manusia sama, mereka mulai menyimpang dari kebenaran yang sesungguhnya. Tidak menciptakan gender di tengah-tengah. Tuhan menciptakan gender itu laki-laki dan perempuan. Terkutuklah orang yang melakukan hubungan dengan sesama jenisnya. Demikian firman Tuhan katakan bahwa pemburit itu tidak masuk kerajaan surga. Ada satu kesaksian seseorang yang pernah mengganti jenis kelaminnya menjadi seorang perempuan, padahal dia adalah seorang laki-laki. Dan dia ketika dia mengalami pertobatan, dia sadar bahwa dia diciptakan sebagai laki-laki. Dan dia mengalami pertobatan, dia kemudian menjadi kesaksian. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ada hamba-hamba yang disebut hamba Tuhan melakukan pembodohan dengan melemahkan hati orang benar dengan dosa, dengan berkata, gak apa-apa kamu melakukan semuanya itu. Sedangkan aku tidak mendukakan hatinya, dan sebaliknya kamu mengeraskan hati orang fasik. Terkutuklah orang-orang yang menyampaikan Injil yang bukan Injil. Mengeraskan hati orang fasik dengan mengatakan ketidakbenaran sebagai sebuah kebenaran. Sehingga akibat seseorang semakin tidak bisa bertobat karena dihibur hatinya dengan nasihat-nasihat yang tidak apa-apa. Dia tidak bertobat dari kelakuannya yang fasik, dan kamu membiarkan dia hidup. Nabi-nabi palsu adalah melegalkan dosa. Nabi-nabi palsu melegalkan kejahatan dan membuat kata-kata penghiburan, memberikan nilai yang salah tentang dosa. Bahkan karena mereka kompromi dengan dosa, mereka mengajarkan umat dengan melegalkan dosa. Oleh sebab itu kamu tidak lagi melihat perkara-perkara yang membuat aku akan melepaskan umat dari tanganmu dan kamu akan tetap berdoa. Tuhan tidak benar kepada nabi-nabi palsu, nabi-nabi palsu, orang yang menghibur hati-hati orang yang berdosa sehingga mereka tidak mengalami pertobatan. Hati-hati kalau ada hamba-hamba Tuhan di tengah-tengah jemaat yang kemudian tidak mengajarkan tentang kebenaran, tetapi mengajarkan kompromi dengan dosa, dan mereka akan berkata, gak apa-apa, rokok, gak apa-apa, rusak tubuh bait Allah, toh nanti kasih karunia Tuhan berlaku. Saudara, dalam hal ini, secara alam roh Tuhan tidak berkenan, dan tempat mereka adalah di dalam iblis. Mengakibatkan umat Tuhan menjadi keras hati, itu dosa yang terbesar dari hamba-hamba Tuhan.
mengakibatkan umat Tuhan tidak bertobat, itu adalah dosa besar dari hamba Tuhan. Mereka lah yang disebut nabi-nabi palsu yang menyuarakan suara yang bukan berasal daripada Tuhan. Suatu ketika Ahab ingin bekerja sama dengan Raja Yehuda, lalu Raja Yehuda berkata, adakah nabi di tengah-tengahmu? Ya, dia berikan nabi-nabi yang bernubuat palsu. Lalu dia katakan, masihkah ada nabi yang lain? Lalu ada raja bilang, ada Mika, tapi dia selalu menubuatkan yang tidak baik. Yaitu dia selalu menubuatkan yang jelek. Saudara hamba Tuhan, sekalipun perkataannya jelek di mata manusia, tapi kalau itu kebenaran, engkaulah hamba Tuhan yang sejati. Jangan jadi hamba Tuhan yang meninabobokkan jemaat. Dosa terbesar dari seorang hamba Tuhan adalah membiarkan jemaat tidak bertobat. Hamba Tuhan sejati akan menyampaikan kebenaran sekalipun dia ditentang. Karena dia melihat umat Tuhan dengan belas kasihan. Pertobatan itu adalah hal yang paling penting. Jangan menjadikan jemaat Tuhan keras hati dengan mengabarkan berita-berita bohong. Jangan kompromi dengan dosa sehingga jemaat Tuhan mereka terbuai dan akibatnya fatal. Dia tidak bertobat. Menjadikan jemaat Tuhan tidak bertobat adalah kesalahan fatal daripada nabi-nabi palsu. Mari kita baca di dalam Yehezkiel 36 ayat 25 hingga 29. Kecenderungan manusia bukankah adalah hatinya keras, hatinya mau melawan Tuhan, tapi yang luar biasa Tuhan berjanji, aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisan, dan dari semua berhala-berhalamu aku akan mentahirkan kamu. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batin. Dan aku akan memberikan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang takut. Rohku akan kuberikan diam di dalam batin. Dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Dan kamu akan diam di dalam negeri yang telah kuberikan kepada nenek moyangmu dan kamu akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allahmu. Aku akan melepaskan kamu dari segala dosa kenajisanmu dan aku akan menumbuhkan gandum serta memperbanyaknya. Dan aku tidak lagi mendatangkan kelaparan atasmu. Diberkatilah setiap orang yang menyambut firman Tuhan dan percaya kepada firman. Tuhan memberikan transplantasi hati di dalam kehidupan kita. Sebelumnya hati kita hitam, dan ketika kita dibaharui, hati kita menjadi kudus, suci, merah seperti ini. Luar biasa saudaraku, karena Tuhan mau jauhkan hati yang keras, hati yang terbiasa menolak firman, hati yang terbiasa tidak mau dibentuk, hati yang terbiasa suka dininabobokkan, kompromi, itu Tuhan akan jauhkan. Amin. A new heart, dalam 1 Petrus 3 ayat 21 berkata, juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, bukan sekedar mandi, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah. Oleh karena kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, saudara dan saya diberikan new heart, new transplantation heart. Amin. Saudara, buka hati, jangan memiliki hati yang memberontak. Berarti kalau masih suka memberontak, masih suka kompromi, itu hati lama. Tuhan akan menggantikan dengan hati yang baru. Maka kita mengalami perubahan. Renewing our heart, renewing our mind, renewing our character. Amin. Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, dalam nama Yesus, biarlah Engkau membaharui hati kami, betapa liciknya hati kami, hati yang suka menolak firman, hati yang suka memberontak, hati yang suka mengikuti jalan pikirannya sendiri. Engkau gantikan dengan hati yang mau taat. Dijauhkanlah kami bertemu dengan hamba-hamba Tuhan yang membuat hati kami keras dengan cara meninabobokkan kami dengan kompromi-kompromi. Kami rindu teguran yang keras, teguran yang firman Tuhan yang mengubahkan. Sehingga teguran firman Tuhan yang mengubahkan itu akan membuat hati kami mengalami pertobatan yang sejati. Di dalam nama Yesus Tuhan, aku berdoa pada pagi hari ini buat kekasih-kekasih Tuhan yang mengangkat hati mereka, mengangkat tangan mereka di hadapan Tuhan.
memiliki hati yang lemah lembut, supaya mereka diubahkan hatinya menjadi seperti Kristus. Dalam nama Yesus Tuhan, kami juga berdoa sebagai hamba-hamba Tuhan, kami tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Kami tidak mengkompromikan kebenaran, kami tidak menghina-bobokkan kebenaran. Tapi roh takut akan Tuhan ada pada kami, oleh sebab Engkau telah memberikan. Dalam nama Yesus Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Kami buka hati kami. Kami berdoa agar kami mengalami perubahan sikap. Hidup yang dibaharui, hati yang dibaharui. Tubuh ini adalah bait Roh Kudus. Roh Kudus tinggal diam di dalam kami, dan kami menyenangkan. Bapak, kami teringat untuk anak-anak kami yang akan mengikuti ujian akhir nasional, ujian akhir semester. Bapak, dalam nama Yesus, pada hari Senin ke depannya, selama beberapa hari ke depan, mereka akan mengikuti ujian. Kami berdoa untuk anak-anak kami, agar mereka beroleh roh hikmat, roh pengenalan akan Tuhan, roh takut akan Tuhan. Sebab hikmat yang benar lahir dari takut akan Tuhan, maka mereka akan mengerjakan hal-hal yang sukar dan sulit. Berikan ketenangan kepada mereka, berikan ketenangan kepada anak-anak kami, Gracia yang akan mengikuti ujian. Roh Tuhan ada pada dia, roh Tuhan ada pada anak-anak kami, Tuhan. Oleh sebab Engkau telah mengurapi mereka untuk memberitakan kebenaran-Mu di dalam kehidupan mereka. Mereka akan dimuliakan lewat segala prestasi yang mereka lakukan. Mereka akan berkemenangan, mereka akan lulus, mereka akan menjadi anak-anak yang penuh hikmat, kepintaran, sehingga apapun yang mereka kerjakan, nama Tuhan juga yang Terima kasih Bapak di surga, berkati anak-anak kami, anak-anak SD, SMP, SMA, bahkan ada anak-anak SMA yang sudah lulus tes Tuhan, yang akan mengikuti ujian masuk. Secara khusus kami berdoa untuk Azaria yang akan masuk ujian kedokteran gigi dan kedokteran umum. Bapak, dalam nama Yesus, tanggal 9 Tuhan, Kau memberkati dia dengan hikmat kepintaran yang daripadamu. Kami percaya apa semua yang sudah dia pelajari, Tuhan akan mengingatkan. Kalau Tuhan berencana, tidak ada satupun yang dapat menggagalkan anak ini untuk menjadi calon dokter. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, memberkati setiap anak-anak muda, ibu-ibu yang bergumul untuk anak-anak yang akan masuk juga ujian masuk tes Tuhan di universitas kebanggaan mereka. Dalam nama Yesus, Engkau campur tangan buat kuasa Roh Kudus mengalir atas kehidupan mereka. Kami berdoa secara khusus untuk saudara kami, Brother Rio, Tuhan, dalam nama Yesus, Brother Rio Sregar, Tuhan, kami percaya roh Tuhan ada pada dia sementara mengalami lawatan Tuhan, untuk mengalami perubahan hidup di dalam Tuhan. Kami percaya doa dari Inang Uda Diana untuk Rio, Tuhan, akan menghasilkan buah, bahwa Rio akan mengenal Tuhan secara pribadi, dan sungguh-sungguh pengenalan akan Allah itu akan mengubahkan hidupnya. Masa depan yang diberkati, Rio bersama Boas, dalam nama Yesus. Bahkan kami berdoa Tuhan, keluarga rumah tangga mereka dipulihkan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kami sambut berkat-berkat-Mu pada pagi hari ini. Tuhan kiranya memberkati, Tuhan melindungi, Tuhan menyertai. Dan hari ini hari beribadah, sepanjang hari ini kami semuanya menikmati ibadah syukur di hadapan Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan, kami bersyukur, kami terima berkat Tuhan. Amin. Haleluya. Shalom, Tuhan Yesus berkati. God bless you.